الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بالشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ويا أيها الإخوان أوذيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Angkatan dunia memang biasa karena harus disyukuri taru-taru. Yang pertama nikmat iman, Islam si bawa sehat-sehat sehingga alhamdulillah kita sekarang masih diberikan kesempatan untuk melawan hawa nafsu kita, untuk menjalankan perintah Allah, yang ini berupa sholat Jumat secara berjamaah yang sebentar lagi kita akan laksanakan. Kemudian sholawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir maupun yang tidak hadir akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk bersama-sama menjaga keimanan kita dan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada bulan ini, pada hari ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriah, yaitu bulan Muharram 1447 Hijriah. Perlu kita syukuri karena bulan Muharram termasuk bulan yang mulia. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia derajatnya. Dinamakan dengan bulan Muharram karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan peperangan dan konflik di bulan mulia ini. Selain itu, bulan ini juga termasuk salah satu dari bulan-bulan yang mulia, yaitu Muharram, Zulhijjah, Dzulqa'dah dan Rajab. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddata suhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu lahul mahfuz. Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Quran surah At-Taubah ayat 36. Wa ma'nal haram annal ma'ziyata biha asyaddu iqwabah wa ta'atu biha aksaru thawabah. Maksud dari haram adalah sesungguhnya kemaksiatan di bulan-bulan itu memperoleh siksa yang lebih berat, dan ketaatan di bulan-bulan tersebut akan mendapat pahala yang lebih banyak.
Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram adalah momen terbaik untuk meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ketakwaan itu adalah tawadu atau sikap rendah hati. Tawadu berarti menempatkan kita lebih rendah daripada mereka semua. Hal ini guna mengubur sifat sombong yang kerap kali bergelora dalam diri kita. Tawadu penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan kepada Allah maupun kepada seluruh makhluk ciptaannya, meliputi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Lawan dari tawadu adalah sombong. Sombong adalah pangkal berbagai macam sifat tercelah lainnya. Kita tentu hafal betul kisah iblis yang menolak bersujud dalam rangka menghormati Nabi Adam. Itu tidak lain karena kesombongan makhluk terlaknat tersebut. Pasalnya iblis merasa lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita harus memiliki keyakinan bahwa orang lain itu lebih baik dari kita. Jika dalam pandangan mata terlihat buruk, kita tidak dapat menganggap keseluruhannya demikian. Setiap manusia pasti memiliki sisi yang baik. Imam Al-Ghazali memberikan tips bagaimana kita menggunakan kacamata tawadu dalam melihat siapa saja. Anak kecil, orang tua, orang bodoh atau kafir sekalipun. Anak kecil tentu belum dihukumi taklif sehingga tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hari-hari kita tidak pernah lepas dari maksiat kepadanya. Dengan begitu kita tidak perlu ragu untuk mengakui bahwa anak kecil itu lebih baik dari kita. Kemudian orang yang lebih tua dari kita seyoginya dipandang lebih baik dari kita, sebab mereka lebih dahulu daripada kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tak ada halangan lagi untuk meyakini bahwa mereka lebih baik daripada diri kita. Sekalipun ada yang nampak bodoh, kita juga harus meyakini kebaikan mereka. Sebab jikapun mereka melakukan maksiat, tentu itu didasari atas ketidaktahuannya. Sedangkan kita tetap bermaksiat meskipun kita tahu bahwa hal tersebut adalah salah dan dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan terhadap orang kafir pun kita tidak boleh merasa lebih baik. Sebab mungkin saja di suatu saat nanti atau mungkin di akhir hayatnya kelak ia mengucapkan syahadat dan wafat dalam membawa keislaman dan keimanan. Hal demikian bukanlah hal yang mustahil dan memang banyak sudah yang terjadi. Dengan keyakinan demikian, perasaan tidak lebih baik dari orang lain, maka kita akan berusaha untuk terus memperbaiki diri, berintrospeksi diri, mencari kesalahan diri agar tidak lagi mengulanginya di kemudian hari dan menggantinya dengan sikap dan laku yang baik. Kita juga tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi justru mencari dan menemukan kebaikannya untuk kita tiru, kita teladani sebaik mungkin sehingga kita bukan saja terhindar dari laku buruk, tetapi justru melampaui hal tersebut, yakni dengan berlaku baik. Oleh karena itu, jamaah Jumat sekalian, penting bagi kita untuk menerapkan sikap tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Sebab orang yang tawadu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Adapun hamba-hamba utama Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam.
Meskipun diperlakukan dengan tidak baik, sikap tawadu menghindarkan kita dari dosa-dosa berupa laku buruk yang serupa atau bahkan lebih sebagai balasan kepadanya. Kita justru akan menjawab perilakuan itu dengan kebalikannya, yaitu dengan mendoakan keselamatan, tetap menjaga etika dan akhlak kita, baik secara perbuatan ataupun perkataan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawadu'u min akhlaqil anbiya'i wat takabburu min akhlaqil kuffari wal fura'inah." Tawadu merupakan bagian dari akhlaknya para nabi, sedangkan sombong adalah akhlaknya orang-orang kafir dan para Fir'aun. Oleh karena itu, dengan kita bertawadu, sesungguhnya kita tengah menjalankan salah satu akhlaknya para nabi. Dan semoga kita dapat senantiasa menjalankan sikap demikian ini, meskipun mungkin akan sulit diterapkan karena beragam hal, mulai merasa diri pintar karena berprestasi, merasa lebih dekat dengan Allah karena selalu berjamaah di masjid misalnya, dan sebagainya. Tawadu haruslah kita latih sedikit demi sedikit. Insya Allah kita akan terbiasa meskipun demikian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus sarabi wal ihtiram. Amma ba'd. ويا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقال الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الحلاب والراشدين وعن أصحابه النبي الأجمعين والتابعين والتابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفع غيرك عن بلادنا خاصة إنه نسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين أمة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.